Halo semua teman-teman, welcome back di kali ini seperti biasa BFC Talk. Balik lagi bareng sama saya Malik. Cuman, yo, welcome. Cuman kita di suasana yang baru tentunya. Kita lihat di sini kebetulan kita bertandang nih ke markasnya Ars University di studionya Ars TV kebetulan. Dan hari ini, edisi kali ini kita kedatangan seorang salah satu kolega kita di Bandung yang biasa ngurusin lokasi film nih. Ada Kang Indra Samo. Oke, selamat datang Kang. Ya, selamat datang Kak Malik. Oke, mantap. Gimana Kang Indra kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya di era pandemi ini. Amin. Tapi Kang Indra sendiri sendirian datang ke sini? Sebenarnya saya bertiga sih sama dari tim Bandung Lokasi Film. Oke, ada siapa aja nih? Ada guru sama Oke, Kang Guru, Kang Prana, sama Prana. selamat datang. Oke. Nah, kebetulan hari ini ya mungkin Kang Indra juga sering nonton BFC Talk sih. Hari ini sebenarnya kita cuma mau ngobrol santai aja sih. Cuman kenapa kita ngundang Kang Indra? Memang kebetulan karena profesinya Kang Indra ini teman-teman memang profesi yang di dalam produksi film ini cukup vital sebetulnya ya. Tapi justru kadang-kadang sering bukan terlupakan, tapi tidak menjadi sorotan gitu ya. Padahal sebetulnya dalam film ya lokasi itu salah satu elemen yang sangat penting lah. Nah hari ini di dalam BFC Talks seri sekarang ya sebenarnya seri face to face hari ini karena memang kita akan ngobrolin soal mungkin berkaitan dengan rutinitas dan pekerjaan dari dari Kang Indra nih ya. Sebenarnya apa sih kegiatannya ngapain aja gitu ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke sana, Kang Indra selama udah berapa tahun Kang ini ngerjain maksudnya ngurusin lokasi nih kalau di film? Kalau di film dari masuk ke lokasi itu kita di 2015. 2015. Oke, berarti udah 6 tahun ya, udah hampir 6 tahun ya. Gitu. Ya lumayan seru sih. Sebenarnya lokasi itu adalah peran sentral atau ujung tombak dari sebuah film. Oke. Karena sebelum kru lain melihat film ini lokasi ini itu orang lokasi duluan yang melihat ini nih. Secara sutradara saya misalkan kayak gini, mau tolong cari yang seperti ini. Ya. Cari yang seperti ini. Mau cari lokasi yang ini. Sebelum dari tim lain pasti lokasi dulu yang nyarinya. Jadi istilahnya orang lokasi itu adalah mata dari seorang sutradara selain DOP. Iya. Karena yang melihat pertama itu pasti orang lokasi. Terus telinga dari seorang sound recording. Terus harus dicek dulu lokasinya, suaranya gimana gitu ya. Terus ada lagi rasa dari seorang art designer. Oke. Dia ngelihat kondisinya kayak gimana gitu ya. Oke. Gitu. Nah, selama kurang lebih 6 tahun lah ya, udah mau 6 tahun gitu ya. Itu film apa aja Kang yang udah pernah digarap tuh? Kalau boleh share yang mungkin yang selama ini udah dikerjain sama Kang Indra. Dari Bandung Lokasi Film tuh kita udah salah satunya adalah Dilan. Kayak film yang 6 juta itu ya. Penontonnya 6 juta. Dilan, Milea, terus ada juga 5 film 5. Oke. Film 5 itu Lola ya, Lola Maria ya. Iya, yang di salah satu film yang disutradarai oleh 5 sutradara sekaligus. Model keren. Omnibus gitu ya, bukan sih? Oke. Ya, itu syutingnya semuanya di Bandung? Itu full Jawa Barat. Full Jawa Barat. Tapi ada yang di Bandung juga gitu ya? Kebanyakan Bandung. Oke, kalau yang tadi Dilan dan Mila itu kan ya kemarin juga memang itu jadi salah satu film katanya film Bandung yang paling wah keren lah gitu ya, udah yang nontonnya banyak. Dan di sana banyak lokasi-lokasi yang dipakai untuk berapa banyak tuh, berapa persen lah kurang lebih kalau di ini. Kalau di Bandung tuh hampir 100%, 90% itu di Bandung.
Oh, oke. Karena ada yang di Jakarta beberapa hari, terus di Jogja juga beberapa hari. Oke. Ya. Berarti tapi nggak semuanya di Bandung ya? Nggak gitu semua ya? di Bandung. Oke. Waktu itu Kang Indra apa sebagai manajernya kah atau sebagai ininya? Ini mau jatuh ya? Mau jatuh? Nggak apa-apa. Nggak apa. Bisa dibantu? Saya di situ asisten lokasi. Kebetulan kan biasanya orang Bandung itu hanya sebagai asisten lokasi manajer. Tapi beberapa judul juga saya langsung megang di lokasi manajer. Oke. Sebentar Kang. Oke. Sabar ya. Ini jawabannya penting soalnya, jadi harus jelas nih penjelasannya nih. Oke, Milea ya. Iya, saya beberapa kali nonton tuh film Dilan tuh karena penasaran, karena settingnya di Bandung jadi pengen nonton berkali-kali gitu. Rumahnya rumahnya Dilan apa rumahnya Milea ya, yang di jalan apa itu ya? Jalan Kencana. Jalan apa? Kencana ya. Oh iya. Rumahnya Milea. Rumahnya Milea. Oke. Dan apa ya? Yang lucu itu salah satu kebanggaan dari seorang lokasi itu adalah si rumahnya itu jadi tempat wisata. Oh, oke. Oh, jadi bisa sampai begitu ya? Ya, bisa sampai pengaruhnya tuh gede banget sebenarnya ya. Sampai saya datang ke si pemilik rumah, dia bilang, Mas Amo, nah kemarin di sini ada 3 bis yang kesini dari Jogja cuman buat lihat rumah doang. Rumah doang ya. Oh, keren. Oke, tadi di highlights ya Kang, kita ulangi lagi soal yang tadi kemarin pernah bikin Dilan, terus Milea, terus tadi film 5, terus apa lagi tuh Kang? Yang mungkin yang keren-keren nih. Filmnya Joko Anwar pernah nggak Kang? Yang Joko Anwar kemarin sih ada dari tim kita. Nah, kebetulan kan Bandung Lokasi Film itu adalah sebuah wadah buat orang lokasi dari Bandung untuk Bandung. Oke. Yang Joko Anwar kemarin Pengabdi Setan 2 ada dari tim kita yang ikut ke sana. Pengabdi Setan 2 teman-teman. Nah, itu belum tayang. Ini spoiler nggak ini nih? Enggak ya? Itu belum tayang. Teman-teman harus tahu ternyata ada Pengabdi Setan 2 nih nanti ya. Oke. Terus yang lain Kang, yang mungkin yang kemarin-kemarin rame nih film-filmnya. Gundala saya ikut. Gundala ada yang di Bandung? Gundala di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Oke. Tapi Kang Indra waktu itu terlibat dalam proses ininya. Ya. Oh, oke. Yang Purwakarta itu yang lokasi yang mana ya? Karena saya apal banget tuh lokasi filmnya Gundala tuh. Gundala itu Purwakarta itu yang rumahnya Pengkor. Oh, yang ini, yang masa yang kecilnya. Dibakar, ya yang dibakar. Terus ada gudang beras. Oke, yang adegan yang serum. Ya. Terus ada kebun karet. Kebun karet itu adegan yang si bapaknya Pengkor. Ternyata kan bapaknya Pengkor itu punya perusahaan karet kayak gitu. Iya. Itu di Purwakarta. Sama stasiun adegan kereta. Ya, yang si Sancaka kecil belajar silatnya di situ. Oh, mantap. Kalau gudang yang bagus tuh gudang ini waktu pas di latihan silat tuh gudang. Ya, itu di mana itu? Itu di Purwakarta. Purwakarta juga. Ya. Oh, oke. Ya. Mantap. Kalau yang Milea nih, Milea tuh di mana aja tuh lokasinya? Itu banyak banget soalnya hampir semuanya Bandung. Cuman yang sisanya itu cuma di Jakarta sama Jogja doang. Oh, oke. Sekolah di mana tuh? SMA berapa tuh? SMA 20. SMA 20. Ada yang anak alumni SMA 20 nggak nih? Nggak ada ya? SMA 20. Kebetulan itu juga kan kita kerjasama sama pemerintahan Kota Bandung. Oh gitu ya, kerjasama jadi lebih ini ya, lebih mudah gitu ya. Ya. Oke. Dan alhamdulillah sih yang saya rasakan selama ini adalah pemerintah Kota Bandung itu mendukung banget buat si Bandung menjadi Hollywoodnya Indonesia. Bener nih, jangan gara-gara live doang nih bilang mendukung nih. Mudah-mudahan. Iya. Seenggaknya kan ini ada salah satu juga harapan dari tim lokasi sebenarnya. Iya. Nanti kita bahas yang itu ya. Karena kebetulan memang hari ini Kang Indra kita undang juga sebetulnya mau meng-highlight persoalan itu di Bandung tuh kayak gimana. Nanti kita bahas di sesi kedua ya. Nah, kita lanjut dulu soal tadi udah banyak pengalamannya tentunya yang udah artinya sudah dipercaya dengan PH besar gitu ya. Untuk untuk ngurusin lokasi gitu ya. Sebetulnya mungkin secara singkat lah ya, atau mungkin ya segimana Kang Indra menjelaskan lah. Sebenarnya tugasnya apa sih? Maksudnya mulai dari awal sampai akhir mungkin bisa di-highlight sebenarnya tugasnya apa nih? Karena itu tadi sebegitu pentingnya posisi ini di dalam produksi film,
Tapi kayaknya banyak orang yang nggak kepengen jadi location manager nih, bingung nih. Banyaknya orang jadi sutradara, jadi penulis, jadi produser misalnya. Tapi sinematografi gitu. Karena mungkin nggak ada istilahnya lokasi film terbaik, nggak ada nominasinya di situ. Nah, coba Kang, mungkin kita nggak ada di situ. Kita bedah dulu nih, misalnya sebenarnya tugasnya kayak gimana sih tugasnya? Oke. Tugas seorang location manager itu yang pertama itu tanda tangan kontrak yang pasti. Iya, harus itu. Kalau nggak ada tanda kontrak, ntar terminnya nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Iya. Sama gini, yang pertama adalah kita mendapat salah satu callingan misalkan. Kita dikasih skenarionya. Oh jadi, harus dengan skenario dong? Iya, harus dengan skenarionya. Dari situ kita bedah apa aja tempat yang dibutuhkan di film tersebut, di skenario tersebut. Misalkan ada rumah aja ada berbagai jenis sebenarnya. Oke. Dari mulai rumah Belanda, kebanyakan sih kalau ke Bandung pasti nyarinya rumah Belanda. Kenapa tuh? Ada apa dengan rumah Belanda ya? Nah, bukannya agak serem tuh kalau ke sana? Kalau kata saya sih Bandung tuh hoki. Buat film di Bandung itu rata-rata filmnya meledak semua. Mungkin karena itu pengaruh lokasinya juga kan. Terus apa lagi Kang? Setelah membedah, kita bedah skenarionya, kita plotting misalkan ini di film ini membutuhkan 3 rumah. Di 3 rumah itu juga kita bedah lagi. Nah, maksudnya apakah semua dipakai? Iya, misalkan peran A, B sama C di dalam rumah itu. Nah, di peran ini nggak semua kamar kita pakai kadang-kadang. Si A kadang-kadang nggak punya kamar, tidurnya di mana aja. Nah, dari situ kita pecahin lagi. Nah, nanti kita cari lokasinya adalah yang sesuai dengan skrip tersebut. Jadi satu scene misalnya di dalam ini bukan berarti akan di satu lokasi ya, bisa jadi berbeda-beda. Gitu. Salah satu contoh kemarin dari tim kita tuh syuting film yang dirahasiakan nih, masih belum. Dirahasiakan. Film yang dirahasiakan tuh. Masih dirahasiakan nih. Pokoknya mudah-mudahan film ini meledak juga. Waduh, amin, mantap. Amin. Di film ini film yang benar-benar kompleks. Secara lokasi, satu set rumah, di sini set rumahnya rumah mewah. Tapi dalam satu skenario ini rumahnya itu satu, tapi di lokasinya banyak. Kolam renangnya beda. Kamarnya beda. Halaman depannya beda. Jadi dalam cerita satu rumah, di situ kita pakai 5 rumah. 5 rumah. Malahan sama 2 hotel yang kita pakai. Buset. Nah, padahal sebetulnya itu hanya menggambarkan satu rumah kalau dalam ceritanya gitu. Oke. Makanya kalau kenapa nggak kenapa nggak memilih untuk bikin set misalnya gitu? Lebih mahal kah atau lebih ini? Pertimbangannya apa kalau bikin set? Kita nunggu budget dari pemerintah dulu, biar pemerintah bikin studio di Bandung buat kita syuting di Bandung. Oke. Nanti ada Kang di Bogor kan? Di Bandung belum ada. Oke, setelah di breakdown segala macam terus ngapain lagi tuh Kang? Nah, dari situ kita datang ke lokasi, kita cuman nggak ini lokasi bagus bisa dipakai syuting secara mata doang. Tapi kita rasakan juga tuh di rumah itu. Kita kayak misalkan. Waduh, sebentar. Rasakan tuh maksudnya apa nih? Rasakan dari segala auranya. Jadi gini istilahnya, rasa itu kan ada telinga. Dari telinga kita cek nih. Soundnya gimana? Apakah rumah ini dekat dengan jalan raya? Itu kan sangat mengganggu mobilitas gitu kan. Dari si sound recording. Ntar kalau lagi dialog gitu. Itu PR banget itu. Ya itu. Nanti di post aja Kang, bisa kan? Bisa. Jangan. Bisa cuma nambah budget kata produsernya. Biasaan banget tuh. Terus dari telinga kita perhatiin juga, dari soundnya. Terus kadang-kadang saya juga ngecek speaker di sekitar rumah tersebut. Kayak misalkan masjid, kita cek nih di masjid ada pengajiannya kapan, karena itu juga sangat berpengaruh. Ternyata sedetail itu ya. Kadang-kadang sampai mesin pompa air kita cek juga. Aduh, itu bagian dari pekerjaan apa kurang kerjaan sebenarnya itu? Sebenarnya itu kerjaan. kerjaan yang dikerjain. Oke. Iya. Kebayang teman-teman, berarti kan harus ke masjid, tanyain ke ibu-ibu kakak, ibu pengajian kapan gitu ya? Iya, seperti itu. Sampai Aduh. mesin air itu juga kerjaan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kan tiba-tiba kita nih syuting di daerah perkampungan. Syuting kita di daerah perkampungan yang padat. Itu kan otomatis sih rumah tuh berdempetan. Nah,
kita lagi syuting, tiba-tiba tetangga sebelah nyalain Sanyo. Mau kayak gimana coba? Wah, nah, PR banget. PR banget. Jadi kita tuh bukan hanya buat mencari lokasi aja, tapi kita memperhatikan detailnya ya. Nah itu lokasi tersebut. Iya. Itu memang pekerjaan yang dilakukan pada survei pertama mungkin. Dilihat di list gitu ya. Wah, keren banget. Kang Samu waktu itu belajar ngurusin lokasi ini dari mana sih? Apakah ada sekolahnya ataukah gimana gitu? Saya sih nggak ada sekolahnya. Nggak ada nah sekolah. itu dia sebenarnya. Lahir langsung bisa gitu ya? Enggak juga. Kita gimana tuh? Ikut sama orang dulu sebenarnya. Oke, berarti learning by doing ya. Oke. Soalnya kalau sekolah tuh nggak ada jurusan istilahnya jurusan lokasi nggak ada. ini sedih banget, padahal penting ya. Penting banget. Kalau buat saya salah satu ujung tombaknya filmnya adalah orang lokasi. Orang lokasi betul-betul. Nah tapi, ini mungkin pertanyaan soal seberapa sulit sih istilah mewujudkan keinginan sutradara nih ya. Karena kan bisa jadi kalau di naskah kan nggak ada visualnya ya. Iya. Tapi ketika sudah masuk ke treatment sutradara, gue mau yang kayak begini. Nah, gimana sih teman-teman? Aku tuh masih nggak kebayang gitu. Apakah teman-teman punya katalog lokasi? Atau kok cuma ngira-ngira doang? Aduh, mungkin karena hutan berarti lihat map daerah sini hutan. Berarti ngecek ke sana. Itu kan random banget ya? Iya. Gimana tuh? Sebenarnya sih pengaruh teknologi juga kita membantu banget. Kadang-kadang kita cari dari map. Oke. Kita cari dari map, terus dan tugas orang lokasi itu harus ingatannya harus kuat. Oke. Kalau yang amnesia nggak bisa tuh ya jadi orang lokasi ya. Ntar kalau tiba-tiba kita gini, syuting nih kita rombongan, kalau nggak inget jalan mau kayak gimana ntar nyasar. Nah itu. Malah bikin film sendiri nanti ya. Malah nyasar. Iya. Oke, berarti memang karena detailnya banyak ya. Detailnya banyak banget. Jadi harus pintar mengingat dia. Iya. Atau paling tidak dicatat. Kang Indra sendiri sering pakai tools yang kayak gitu. Catat atau pakai notepad atau pakai apa gitu? Saya catat aja gitu ya. Oke. Soalnya salah satu yang paling penting itu adalah catat kalau buat orang lokasi. Iya, kalau orang lokasi nggak nyatet, entarnya bakal lupa lagi. Iya. Karena kita banyak manusia banget ada ini ya. Banyak banget, soalnya banyak banget rinciannya. Iya. Oke, mantap teman-teman. Ini pengetahuan yang jujur saya juga mungkin nggak tahu nih kalau nggak dijelasin langsung sama ahlinya gitu ya. Oke, tapi tadi kan Kang Indra tergabung dalam Bandung Film Location gitu ya. Nah ini isinya ada berapa orang, Kang? Sebenarnya sih kita cuman ada 7 orang. 7 orang. Oh, tapi itu apakah cukup dengan biasanya tiap bulan ada berapa syuting tuh? Berapa syutingan tuh? Apa cukup dengan 7 orang doang? Sebenarnya kita masih kekurangan orang. Loh kan, ini dia nih job kekurangan orang nih. Kekurangan orang nih. Ada yang mau lamar nggak nih? Gitu. Sebenarnya kayak sekarang aja nih, ada beberapa job film yang masuk Bandung, masuk ke Bandung Lokasi Film, nggak kita ambil semua. Waduh, sombong banget ya kagak diambil. Nggak keambil semua. Karena nggak kepegang. Iya, pertama ya itu minat buat jadi orang lokasi itu masih kurang. Oke, ini berarti persoalan regenerasi dong. Nah ya, itu dia. Oke. Regenerasinya kita masih mungkin ya karena itu yang tadi saya bilang awal tuh nggak ada istilahnya penghargaan buat lokasi film terbaik gitu ya. Sabun gitu. ya. Nah ini tolong yang biasa bikin penghargaan masukin lah ya kategori lokasi terbaik gitu. Jadi biar ada minatnya meningkat gitu ya. Kadang-kadang kan orang lokasi itu merangkap jadi art juga. Nah, bingung kan? Gimana orang lokasi merangkap jadi orang art? Nah, art director bukan ya tapi bukan. Bukan. Orang art secara set ya. Set. Oke. Kadang-kadang kan orang art tuh mau cari dong lokasi yang udah jadi. Iya, nggak mau rugi dia ya. Budget gue tipis deh. Budget gue tipis, tolong cari dong lokasi yang istilahnya mendekati jadi lah. Dari situ kita cari dan secara tidak langsung kita menjadi orang art di situ. Oke. Tapi Kang Indra sendiri tadi ya menjawab tadi gimana menerjemahkan, terus gimana cara nyarinya tuh teman-teman tuh punya koleksi lokasi kah atau punya katalog kah atau misalnya dengan apa sih istilahnya menerawang aja, di sana. Kayak Ki Joko Bodo dong. Kayak Joko Bodo, nggak gitu ya? Gimana tuh? Gitu. Sebenarnya kita juga ada beberapa katalog juga buat si lokasi. Iya. Dengan jenis-jenis lokasi yang mirip kadang-kadang gitu ya. Di Instagram juga suka ada langsung, ini di mana nih? Ini bagus nih, cocok nih buat film ini. Oke. Ya sering ada akun itu ya. Kayak salah satu film yang lagi saya jalan sekarang, awalnya itu dari Instagram linknya.
Oh, ngelihat lokasi. Lihat lokasi. Saya kan kalau di Instagram suka post lokasi-lokasi Iya, terus iya, iya. dari si produsernya nanya, "Mo, ini kamu yang nyari?" "Iya." "Kenapa, Pak?" "Saya ada film nih, tapi saya butuh rumah ini." Kadang-kadang kayak gitu. Gitu. Boleh. Jadi berarti bisa sambil jalan-jalan sambil Iya, foto-foto gitu ya. foto-foto. Oke, Kayak gitu menarik, sih. menarik. Nah, tadi soal tadi kan katanya kekurangan orang. Nah, tapi teman-teman sendiri ngebuka peluang untuk apa sih orang magang nggak sih, atau misalnya mau belajar nih, atau misalnya ataukah buka pendaftaran untuk jadi timnya Bandung Location misalnya? Kalau kita buka pendaftaran sebenarnya enggak. Oh. Tapi buat orang yang mau belajar untuk bagaimana memahami seorang jadi lokasi, itu kita terbuka banget buat siapapun itu. Iya. Artinya bisa nanti juga bantuin untuk ya kalau ada di luar sana yang lagi dengerin hari ini, wah, gua sutradara nggak bisa nulis acak-acakan gitu ya. Jadi gue pengen jadi orang location aja gitu ya. Iya. Bisa langsung gitu ya, maksudnya langsung. bisa ini ya. Iya, Oke. bisa langsung. Termasuk juga untuk yang berkolaborasi mungkin gimana? Bisa langsung. Bisa juga ya. Kebetulan kan dari Bandung Lokasi Film itu bukan cuman kita yang sendiri, tapi kadang-kadang kita kolaborasi juga dari orang Jakarta masuk ke Bandung. "Mau, gue nih ada film deh." Dari orang Jakarta itu udah termasuk kolaborasi dong. Oke. Untuk kalau teman-teman misalnya kayak teman-teman mahasiswa nih yang nggak punya yang kismin ini mau kan budgetnya nggak kayak produser di Jakarta ya. Jakarta sekali lokasi. Nah, ini boleh gimana? kok. Sebenarnya kan gini, yang namanya lokasi itu tidak semua dengan uang. Oke. Kita juga lihat juga nih, mahasiswa, kelas mahasiswa nih, karena di film pun ada beberapa rate. Oke. Nah, kita bahas nanti tuh ya soal itu ya. Nah, kalau mahasiswa mau bikin film misalkan, Kang Samo, saya mau bikin film nih nggak ada budget. Budgetnya maupun nggak ada budget, ya udah ayo kita cari bareng-bareng, kita cari solusinya, pasti ada lokasi yang mau bekerja sama dengan kita. Oke. Jadi jangan putus asa ya teman-teman mahasiswa ini, kadang-kadang suka ini mereka nih. Oke. Siap. Tadi soal, nah terus mau ngubungin kemana? Ada sosmednya atau nomor kontaknya yang mungkin bisa dikontak gitu? Ada sih sosmednya. Oke, di mana tuh? Nanti mungkin bisa teman-teman bisa akses langsung gitu ya. Oke, di BDG lokasi location location film di Instagram juga ada. BDG location film gitu ya. Nah, Bandung location film ini itu bagian dari BFC juga kan, betul ya? Iya, betul. Kok saya nanya ya? Padahal mah iya. Ya, jadi mungkin ini sebagai promosi juga ya kita ya, bahwa di Bandung tuh ada orang-orang yang memang khusus ngurusin apa sih istilahnya, ngurusin lokasi gitu ya. Jadi kalau misalnya siapapun di luar sana, entah produser, kemudian entah komunitas, apapun lah yang memang punya apa sih istilahnya, punya kebutuhan untuk lokasi film, bisa nanti kontak langsung ke Bandung Location Film atau nanti via BFC juga karena teman-teman ini juga bagian dari BFC. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke. Nah, kalau tadi kan ngomongin soal ini ya, mungkin profesi lah gitu ya. Profesi yang selama ini dijalani oleh Kang Indra dan teman-teman gitu ya. Nah, tentunya karena tadi rincian pekerjaannya banyak banget ya, terus kayaknya kompleks banget. Nah, sebenarnya apa sih persoalan-persoalan umum yang selama ini ditemui lah di lapangan gitu ya, untuk ngurusin lokasi ini? Mungkin Kang Indra bisa share cerita gitu. Jadi gini, rata-rata orang biasa itu melihat syuting itu duit. Itu yang kita rasakan sebagai orang lokasi. Jadi kadang-kadang, ini syuting nih, ada syuting nih, ini banyak duit nih. Itu yang saya bilang tadi tuh ada beberapa rate film. Gak semuanya itu film tuh yang banyak duitnya. Iya. Nah itu dia. Nah, yang pertama, dari mulai sebenarnya apalagi kita sekarang itu di masa pandemi. Di masa pandemi ini benar-benar susah banget buat ngurusin perizinan segala macam, dari mulai RT RW kadang-kadang menolak buat kita syuting. Sedangkan kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan. Oke. Jadi mereka mungkin takut kali ya. Iya. Takut karena bawa orang dari luar gitu buat masuk ke daerahnya dia. Tapi secara perlahan sih buat di tingkat RT RW kita kasih penjelasan, alhamdulillah dapat mengerti. Terus yang kedua, ini yang
saya minta nih dari pemerintahan setempat ya. Oke. Dari pemerintahan setempat, kami dari orang lokasi sebenarnya berharap banget dibuatkan perwal tentang film di Bandung. Wah iya, itu juga cita-cita kita bersama lah itu ya. Betul. Jadi kita istilahnya kita syuting sesuai dengan standar protokol gitu, nggak sebagian kita datang tiba-tiba syuting bawa orang dari luar itu enak semerawut gitu, enggak. Kita semua teratur kok di sini, mengikuti aturan dari pemerintah semua. Jadi sebetulnya ya artinya sebetulnya masyarakat yang mungkin daerahnya dijadikan tempat lokasi syuting itu harusnya nggak perlu khawatir. Termasuk pemerintah mungkin gitu ya. Oke. Nah tadi ngomongin soal ini Kang, ngomongin soal rate. Itu emang kenapa dibedakan gitu? Misalnya iklan sama film misalnya, kan lokasi mungkin kalau budget keseluruhan film jelas lebih besar dari iklan lah misalnya begitu. Tapi secara lokasi kenapa itu dibeda-bedakan? Gini Mas, kenapa dibedakan? Kayak misalkan iklan sama film sama sinetron sama TVC itu beda. Pertama dari jumlah orang kita beda. Skalanya. Terus jumlah kendaraan yang kita pakai juga beda. Oke. Terus apa lagi ya? Segala sesuatunya pasti kerasa banget bedanya gitu. Jadi istilahnya kalau buat TVC itu agak gerbak-gerbuk. Karena banyak banget krunya di situ. Makanya kita bahkan beda rate-nya. Takutnya kan gini istilahnya. Kalau kita memakai rumah tersebut, ya sinetron. Kalau di sinetron kan nggak banyak perubahan. Iya, itu nggak banyak rumahnya. Minta lah gitu ya, betul. Beda dengan film dengan TVC. Kalau di film apalagi semuanya dirombak. Itu makan kerugian juga dong buat si pemilik rumah. Makanya rate-nya dibedain. Oke. Kayak kalau misalkan ada yang rusak karena perubahan gitu, siapa yang tanggung jawab? Betul. Apa orang lokasi yang harus ngambil saku sendiri? Ngeganti gitu ya? Dong, ya makanya kita dibedain rate-nya seperti itu. Begitu. Tapi itu memang sudah maksudnya melalui perhitungan gitu artinya yang sudah biasa gitu. Oke. Terus tadi yang kedua apa tadi persoalannya masalah perizinan. Nah, ini juga mungkin yang agak ribet ya karena berhubungan dengan izin apa aja Kang kalau boleh bisa di breakdown. Sebenarnya kan gini, kalau sekarang tuh nggak boleh ada izin rame-rame. Nah dari dulu sampai sekarang izin yang kita pakai itu izin rame-rame. Nah izin keramaian gitu maksudnya. Izin keramaian kan itu keluarnya dari desa. Nah makanya saya minta ke pemerintah tolong dibuatkan izin yang khusus syuting, bukan izin rame-rame yang izin keramaian gitu, tapi kita kerja gitu izinnya. Itu tuh beda sebetulnya konteksnya. Cuman karena belum ada undang-undang tentang film di Bandung. Itu. Belum ada peraturan itu. Jadi disamakan. Gitu. Padahal mah beda. Kayak gini lah. Kita hajatan, nikahan, sama syuting izinnya sama, izin keramaian. Padahal bedanya gini kan, kalau si nikahan kita ngundang orang, kalau syuting kita nggak boleh ngundang orang. Malahan orang luar buat masuk ke area syuting itu nggak boleh. Betul. Bedanya itu, tapi kenapa izinnya disamakan? Dan itu loh. Aneh juga sih, setahu saya namanya izin rame-rame itu kan berarti rame. Syuting mah kan nggak boleh rame, harus diem. Kalau rame mah gimana mau syuting ya? Ya itu dia. Iya benar, itu cukup logis ya, beralasan kenapa harus ada izin khusus gitu ya. Nah terus kalau runutan itunya, maksudnya kalau workflow perizinan itu kayak gimana sih Kang? Misalnya biasanya Kang Indra ngurusin apa dulu, terus apa dulu itu bisa dijelasin nggak? Yang pertama kita itu adalah harus keluar surat dari si pemilik tempat. Yang punya rumah. Ya? Nah, karena habis dari situ baru ke RT, RW, terus ke kelurahan, kecamatan, ke polsek sama koramil. Apalagi kalau sekarang tambah lagi gugus tugas. Itu gugus tugas itu di bawah apa itu? Dia sendiri ya, berdiri sendiri. Oke. Kalau tanpa itu nggak bisa ya, nggak bisa syuting sekarang. Nggak bisa syuting. Sekarang harus pakai itu biar istilahnya si lingkungan sekitar juga tenang. Jadi nggak menambah klaster baru di daerah COVID itu. Gitu. Dan di kondisi sekarang, kalau dulu normal mungkin lancar-lancar aja gitu ya. Kalau di kondisi sekarang yang paling sulit di fase yang mana tuh? Apakah si pemilik rumah? RT, RW? Si pemilik rumah sebenarnya yang banyak ketakutan. Gara-gara kondisi sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngasih pelan-pelan, Bu, ini seperti ini kita udah sebelum kita masuk kita rapid antigen dulu. Iya. Itu gini, kalau untuk lokasi di Bandung itu kalau yang memang udah biasa dipakai, dia itu ditinggalin nggak sih atau memang
kosong gitu. Ada yang ditinggalin, ada yang kosong. Oh. Kayak rumah Mila itu ditinggalin. Terus kalau nanti syuting mereka dikemanain tuh? Nah itu dia. Makanya, atau ikut syuting juga? Enggak ya? Enggak. Makanya kadang-kadang kan kenapa rate-nya dibedain? Misalkan kan kalau sinetron masih pemilik rumah bisa tinggal di situ. Kalau sinetron, kalau FTV masih bisa tinggal di situ. Nah kalau film rata-rata bakal mengganggu si orang tersebut. Rata-rata kita kasih kompensasi, ibu ini kompensasi dari kita. Silakan ibu nginep di hotel. Secara tidak langsung kita mengungsikan dulu si pemilik rumah. Oke. Biar istilahnya kehidupan tidurnya nggak keganggu kan. Yang namanya syuting tuh di Indonesia jam kerjanya nggak jelas. Siap. Oke, jadi artinya ada kompensasi lah gitu ya. Oke. Nah terus apa lagi Kang persoalannya? Mumpung kita lagi ngobrol, saya juga pengen tahu nih gini, apa nih? Yang tadi saya bilang syuting itu perkiraan orang tuh banyak duit. Nah, ini kadang-kadang premanisme nih yang muncul. Waduh, premanisme. Malak gitu ya? Ya, istilahnya misalkan ada yang datang, misalkan dari si preman tersebut, lingkungan tersebut, lingkungan tersebut datang ke lokasi, terus datang, gimana nih perizinannya? Oke, ditanya-tanya gitu ya? Ditanya-tanya, kalau nggak beres perizinan, mau saya bubarin. Wah, gitu. Kacau parah juga ya. Nah itu ada hal-hal yang kayak begitu ya? Ada hal-hal yang seperti itu. Wah, gimana nih teman-teman? Wah, kompleks banget ya. Serius nih, pada mau jadi orang lokasi nih. Tapi challenge ya? Iya. Challenge, oke. Siap kalau begitu Kang Indra. Kita akan break dulu setelah ini. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Stay tuned. Arsnesia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya benar banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we Ars. Oke, welcome back guys. Kita balik lagi masih dengan saya Malik dan tentunya ini ada Kang Indra masih di sini. Oke, kita lanjut Kang ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Tapi sebelum itu saya pengen ini dulu mau terima kasih dulu ini tempat duduknya enak nih. Jadi santai ya. Oke Kang, tadi seru banget ngobrolin soal location dan ini ada banyak sekali pengetahuan info-info yang selama ini juga saya terus terang belum tahu gitu ya. Tapi ternyata tadi Kang Indra bisa kasih penjelasan yang cukup komprehensif. Nah Kang tadi kan saya sedikit karena kan memang acara ini sebetulnya memang untuk promosi kan, ya. Promosi itu bukan hanya si BFC sebagai lembaga, sebagai wadah, tapi juga buat orang-orang yang ada di dalamnya termasuk juga teman-teman Bandung Location. Nah, tadi saya menggarisbawahi soal regenerasi nih, gitu ya. Regenerasi ternyata mungkin ini juga dialami dengan secara umum semua kru film lah gitu ya, di berbagai pos atau di berbagai profesi, termasuk juga ternyata orang lokasi. Nah, ada nggak sih kemungkinan untuk teman-teman itu bikin program misalnya mungkin dengan BFC nanti kita bikin program untuk program apa ya edukasi ataukah magang yang nanti goalsnya adalah menyelesaikan persoalan regenerasi tadi, itu mungkin nggak Kang? Sangat memungkinkan sekali sebenarnya kan buat istilahnya
Kalau kan tadi saya bilang kalau misalkan ada yang mau belajar istilahnya kita magang dulu lah. Iya, Kita sangat terbuka sekali. Betul. Buat kalau program-programnya pasti kita perlahan dulu kita ajarinnya. Kita kayak misalkan gak dikasih tugas dulu. Oke. Buat pertama pengenalan dulu nih. Datang misalkan si orang magang tersebut kita nggak kasih tugas, cuman nih kayak gini Lihat aja dulu gitu aja. ya. Oke. Gimana cara kerjanya? Kayak ngeblok jalan juga itu kan pekerjaan dari seorang lokasi. Wah, ngeblok jalan. Pakai apa ngebloknya tuh? Nah, itu bukan ngeblok jalan. Sebenarnya itu kalau kita dibikin pusing itu pasti pusing. Iya. Nah, betul. dan bagaimana cara kita menyampaikan ginilah istilahnya. Kita di blok jalan pasti marah dong otomatis. Iya, betul. Tapi gimana caranya? Nah, penyampaiannya oke. Wah, itu. berarti skillsnya harus keren ya. Berarti orang lokasi ini. Makanya nanti kalau misalkan ada yang mau magang sama Bandung Lokasi Film sama BFC juga kan dari BFC, kita sangat welcome. Oke, mantap. Berarti tahapannya, tapi perlu dikasih teori dulu nggak sih Kang soal? Saya nggak tahu apa yang mungkin harus dikasih itu secara teori ya. Kalau di lokasi itu nggak ada teori. Atau mungkin dikasih motivasi gitu. sabar Kasih gitu. wejangan gitu. Nggak perlu ya, berarti langsung ke lokasi aja langsung berarti lokasi, berarti soalnya Hmm. kalau di teori buat di lokasi itu nggak ada teori, tapi yang ada tuh praktek. Oke. Dan termasuk misalnya kayak ya saya lihat kan kalau ngomongin perizinan berarti ngomongin soal kayak apa ya, kayak paperwork gitu ya, misalnya kayak lu harus ngerti surat izin ke polisi misalnya atau ke ini. Nah itu perlu dipelajari nggak Kang itu? Atau Kang Indra sendiri punya apa sih istilahnya, punya berkas-berkasnya gitu mungkin yang bisa dikasih tahu sama si yang magang? Kalau surat sih sebenarnya kita sama aja kayak surat perizinan lainnya. Oh gitu. Ya, secara tertulisnya ya kayak misalkan itu kan hormat kayak gitu kita biasa formal, cuman kita sisipkan sinopsis cerita. Oh oke. Di situ. Itu ada template-nya gitu? Ada. Sinopsis cerita, terus signboardnya, terus denahnya itu seperti apa, terus kalau sekarang ditambahin simulasi. Apa tuh simulasi itu? Simulasi bagaimana si produksi film tersebut berjalan. Jadi kayak misalkan kedatangan kru jam berapa, jam 5 berangkat dari hotel, itu di simulasi ditulis semua detail-detailnya. Oh jadi kayak rundown gitu Rundownnya, ya? ya. Oh oke harus seperti itu. Ya kompleks juga gitu ya. Oke, ini menarik nih, mungkin juga bisa, mungkin saya mewakili BFC mungkin bisa ya nanti kita bikin semacam ya workshop ataupun sebagai kelas gitu ya, khusus untuk location ya gitu. Dari 7 orang itu sebenarnya idealnya Bandung punya berapa sih? Kalau ya perkiraan aja lah gitu. Tidak aja, kita hitungan satu film itu minimal kita ada 4 orang lokasi. Oke, itu termasuk manajer lokasinya termasuk atau manajer lokasi? 4 orang itu minimal banget. Minimal Idealnya banget. Berapa idealnya? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6. Karena misalkan gini kan ke ngeblok jalan, 1 orang lokasi manajer itu standby di tenda di dalam ya, di Video Village. Sisanya 2 di ujung jalan. Ini 1 di sini 1. Terus di tengah juga harus ada lagi. Di situ tengah 1, di sini 1. Kayak misalkan gini. Kita ngeblok jalan nih. Yang di antara itu banyak kafe. Iya. Nah, jalan yang ujung sana kita udah tutup, jalan ujung sana kita tutup. Tiba-tiba kalau ada motor yang keluar dari kafe. Nah, itu dia. Makanya harus bener-bener banyak posisinya. Diajakin ngopi aja Kang ya ke kafe sebelah. Iya. Nah, mungkin nih soal ini nih, menjadi seorang location manager atau location manager sebagai sebuah profesi itu sebetulnya, nah ini kan kalau orang tua kan ketika ditanya kamu melamar anak saya modalnya apa, gitu. Nah kalau misalnya saya bilang kerjanya saya, kalau ditanya sama mertua nih, kamu kerjanya apa? Location manager Pak, apa itu? Nah itu gimana Pak? Maksudnya berprospek nggak sih sebenarnya secara profesi gitu? Secara profesi itu sangat prospek sekali karena tingkatan dari seorang lokasi manajer adalah line producer. Setara itu berarti. Setara. Ya. Jadi kalau misalkan nih kebanyakan line producer di kita itu adalah dulunya seorang location manager. Location manager. Oh jadi naik karirnya. Oh baru tahu saya tuh. Saya kira kalau line itu harus dari PA dulu misalnya atau enggak ya? Bisa dari PA,
manager production manager bisa. gitu ya, bisa itu juga ya. Karirnya ke sana berarti ya. Ya itu dia yang orang lokasi rata-rata jadi seorang line producer adalah dia memahami segala pengeluaran budget. Oh, oke. Tahu banget ya duit muter kayak gimana ya? Iya, kayak misalkan ini kan dari PH dari Jakarta misalkan mau syuting di Bandung, pasti nanyain, mau cari hotel itu, cari hotel yang di Bandung ya, yang budgetnya sekian. Habis itu, mau ada referensi catering nggak? Oke. Nah, dapat lagi catering tuh ya. Catering. Wah, keren banget tuh. Kayak gitu, kita kasih kontaknya udah gitu seperti itu. Nah, makanya seorang location manager tuh banyak banget yang jadi line producer ya karena dia hafal harga, hafal vendor gitu ya. Wah, luar biasa. Keren banget teman-teman. Jadi ada banyak sekali tadi informasi dan juga, nah ini juga tadi ada kesempatan lah buat teman-teman yang memang pengen juga terlibat di produksi film. Nah ini ada satu profesi yang mungkin bisa jadi pilihan gitu. Yeah. Nah Kang Samo, kita memang udah habis nih waktunya ya, tapi saya pengen denger dong dari Kang Samo mungkin harapannya ataupun closing statementnya lah dari Kang Indra soal mungkin soal lokasi di Bandung yang nyatanya memang masih banyak persoalan gitu ya. Gimana Kang? Harapannya sih sebenarnya satu. 2, 3 juga boleh Kang. Nggak harus 1 sih. 1 yaitu saya pengennya 1 aja. Oh 1 aja, oke siap. Pengennya 1 yaitu kita didukung dari segala macam halnya. Oke. Dari pemerintahnya, mau dari warga sekitarnya itu kita minta didukung aja. Dan feedbacknya adalah Bandung bakal jadi kota wisata lagi. Wah. Gila. Ini punchline banget ya. Tuh dengerin nih mungkin Bu Kadis dan Pak Gubernur, Pak Wali Kota nih mungkin kalau dengerin ya. Jadi ternyata punya dampak ke pariwisata gitu ya. Makanya ini harus didukung betul ya. Kita juga setuju sih. Betul. Ya itu dia kalau si filmnya diputar di luar negeri, emang orang luar negeri nggak penasaran tuh sama Bandung. Pengen ke Bandung gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Wah, keren. Ayo tepuk tangan teman-teman. Mantap. Oke Kang Indra, ini udah mulai wild nih, mulai liar nih teman-teman. Makasih banget Kang Indra karena waktunya sudah habis, tapi sangat sangat keren banget tadi penjelasannya. Ini banyak informasi. Makasih sudah mau hadir ke BFC Talks. Nanti soal yang program tadi itu mungkin perlu diseriusin dan kami juga siap bantu lah. Dan itu juga dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga tentunya ke Ars University sebagai one and the only supporter kita. Ya. Kemudian supporter. Terus juga tentunya dengan dari tim Bandung Location Film. Terima kasih sudah hadir kami. Rame ya. Terus tentu saja Reds Dibo dan PNK walaupun kita tidak di EDU lagi, hari ini kita di Ars University. Terima kasih juga sudah tetap support kita. Dan saya mau ngingetin teman-teman bahwa kegiatan ini atau hasil obrolan kita ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya Ars University. Jadi nanti kalau yang kelewatan mungkin bisa nonton. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah tune in terus di BFC Talk edisi kali ini. Kita akan bertemu lagi di seri-seri selanjutnya. Bye bye.